Hey, how's going everybody? Jumpa lagi bareng gue. Hari ini gue mau ngelanjutin question and answer part 2. Oke, so stay tune terus di channel gue. Oke, jadi pertanyaan pertama, halo Ko, gimana kabar corona di US? Di sini dapat kabar kalau pengumuman DV 2021 diundur. Oh ya, jadi gue cari info, ternyata emang bener ya, pengumuman DV seharusnya yang minggu depan ini, awal Mei tanggal 5 diundur ke tanggal 6 Juni 2020. Tapi katanya sih ini nanti gua caption ada gambarnya, info langsung dari embassy di sininya, katanya pengumumannya diundur ke tanggal 6 Juni tapi proses interviewnya tetap berjalan seperti biasa. Cuman pengumumannya aja diundur 1 bulan. Terus kabar kita di US, corona itu kalau di San Francisco kita shelter in place-nya diperpanjang 1 bulan sampai akhir Mei berarti. Semoga nggak diperpanjang lagi. Terus kerjaan juga kan yang cuman boleh kerja itu kita sebut namanya essential workers. Cuman beberapa pekerjaan yang boleh kerja seperti grocery stores, supermarket, farmasi dan hospital. Beberapa restoran tapi cuman boleh untuk to go order aja. Jadi untuk di pick up, untuk dibawa pulang, nggak boleh dine in. Jadi di sini juga kasus unemployment-nya jadi membludak, jadi rekor sepanjang sejarah di Amerika itu. Nah sekarang nih gara-gara corona. Tapi untungnya dari pihak pemerintah juga kasih bantuan ke kita. Oh ya, gue mau kasih cerita singkat. Di sini kan ada yang namanya federal, ada yang juga yang namanya state. Federal itu yang ada di Washington DC, yang si Donald Trump. Nah kalau state itu kalau di Indonesia kayak provinsi kali ya. Jadi ada 50-an states. Nah itu jadi kita ada 2 bantuan. Satu dari Donald Trump, federal itu berbentuk namanya stimulus checks. Jadi dapat stimulus checks satu orang itu $1.200 dan anak-anak itu $500. Jadi lumayan banget ngebantu untuk bayar rent. Terus ada juga bantuan dari states. Kalau di gua berarti dari California. Kita dapat bantuan kurang lebih dapat insurance. Jadi kita kan bayar pajak. Sebenarnya pajaknya itu dipotong untuk asuransi. Salah satu gunanya itu untuk asuransi kalau kita ada kenapa-kenapa dalam hal kerja. Nah contohnya kalau kalian kerja tiba-tiba ada kecelakaan kerja, kalian nggak bisa masuk 2 minggu. Nah itu ada asuransi untuk kalian bisa dapat duit namanya unemployment insurance. Nah untuk kasus yang corona ini karena kita memang diwajibkan di rumah, mau nggak mau kan bukan kesalahan kita bisa klaim unemployment insurance. Jadi kita dapat unemployment insurance itu kurang lebih 70% dari gaji yang kita hilang, ditambah bantuan $600 dari pemerintah California, dari states. Jadi ya lumayan lah, masih bisa dapat duit dari pemerintah intinya. Oke lanjut pertanyaan kedua. Kok saya bingung mau masukin nama di DV karena nama saya panjang. Nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi ada 2 kasus sebenarnya. Satu namanya terlalu panjang, yang kedua namanya cuma 1 kata. Dan itu yang gue alamin dua-duanya di sini. Contohnya nama terlalu panjang, contohnya nama kalian ada 4 kata ya. Kita pakai inisial A, B, C, D. Jadi first name kalian itu A, last name kalian itu D, B dan C itu jadi middle name. Jadi nama resmi kalian sebenarnya menjadi first name-nya A, last name-nya D. Jadi ED. B dan C-nya itu jadi middle name. Jadi pelengkap nama aja. Nah itu yang kalau namanya kepanjangan. Kalau namanya kependekan itu kalau kalian isi kan ada yang namanya first name, itu kan kalian bisa cetak no first name kalau di DV-nya ya. Last name-nya itu kalian masukin nama kalian yang 1 kata aja.
Nah, uniknya kalau kalian sampai di sini, karena di Amerika itu wajib ada first name dan last name, sedangkan nama kalian cuma satu kata, pemerintah Amerika langsung memberi nama first name kalian menjadi unknown atau FNU, alias first name unknown. Jadi istri gua karena namanya cuma satu kata, nama first name-nya dia menjadi unknown. Jadi orang pada bingung, apa ini benar first name-nya unknown gitu. Jadi kadang dipanggil Miss Unknown. Jadinya jadi rancu. Nah, itu kalau yang namanya satu kata. Lanjut pertanyaan ketiga. Bang, jika menang lotre kita dicariin kerjaan atau tempat tinggal nggak sih? Kok enak ya dicari kerja sama tempat tinggal, gue juga mau banget sih. Jujur yang ini kalian nggak dikasih kerjaan dan nggak dikasih tempat tinggal. Jadi kalian harus cari sendiri. Yang kalian dapat cuman izin tempat kalian bisa ke Amerika dan izin kerja. Sisanya kalian harus urus sendiri. Nah, izinnya itu berupa kartu green card atau permanent resident. Jangka waktunya 10 tahun. Kalian bisa bebas keluar masuk kapan aja masuk ke dalam Amerika. Cukup bawa paspor sama green card aja. Selain itu kalian dapat social security number untuk kayak NPWP-nya di Amerika lah untuk kerja. Pertanyaan keempat, waktu pertama kali datang ke USA, apa kakak tinggal di mana dan apa ada saudara di USA? Nah, jujur pertama kali gue datang, gue tinggal di yang Airbnb itu. Jadi gue searching, gue nemu Airbnb, gue nemu kontak landlordnya, lalu gue langsung WA-an. Terus gue tanya apa memungkinkan Airbnb yang gue mau huni ini bisa untuk long term, karena Airbnb itu kan nggak bisa dapat surat kontrak rumah. Nah, hokinya gue yang landlordnya ini bisa untuk long term. Akhirnya gue di cancel sama dia yang Airbnb-nya. Gue dapat full refund dari Airbnb. Terus kita langsung person to person aja untuk long term agreement-nya. Nah, jadi pas gue dateng langsung di bandara gue ubah alamat gue ke alamat yang Airbnb ini nih, yang jadi long term ini. Jadi gue murni nggak ada siapa-siapa di sini, cuman gue berdua sama istri gue dateng. Ya udah nggak ada keluarga sama sekali intinya. Jadi semuanya murni urus sendiri, nggak ada yang bantuin. Ada sih teman bantuin, kasih saran banyak banget, thank you banget. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Permisi kak, mau tanya lagi. Semenjak Kak Felix kerja di Amerika, apakah untuk menyempatkan balik ke Indonesia minimal setahun sekali itu hal yang mudah? Maksudnya mencari waktu luangnya atau izin kepada tempat di mana Kak Felix bekerja. Mau tanya juga tiket ke Amerika itu berapa sih dan terbangnya berapa lama? Nah, ini satu pertanyaan bagus. Jujur 2 tahun awal kita menyempatkan diri untuk balik ke Indonesia. Nah, gue mau kasih saran aja, ini tergantung tempat kerja kalian sih. Kalau emang kalian mau keluar, terus mau liburan dulu ke Indonesia, ya bisa-bisa aja. Tapi untuk balik ke tempat kerjanya itu tergantung bos kalian, apakah memang dibutuhkan lagi pas kalian balik atau enggak. Nah, yang mau gue tekankan lagi, kalau untuk balik ke Indonesia ada beberapa hal. Satu, tiket pesawat itu pulang pergi low season itu paling murah di angka $700. Jadi pertama kalian harus siapin tiket pesawat. Dan menurut gua kalau balik ke Indonesia 1 minggu itu kayaknya buang waktu banget. 2 minggu juga buang waktu. Minimal itu 1 bulan kalau untuk balik. Nah, jadi kalian pikirkan tempat kos kalian itu selama 1 bulan kalian harus tetap bayar full rent. Jadi pertama tiket pesawat, kedua bayar kos 1 bulan. Sedangkan kalian selama sebulan kan nggak ada pendapatan. Yang ketiga, biaya hidup di Indonesia juga kalian harus siapin. Jadi kayaknya kosnya terlalu besar sih kalau menurut gua kalau untuk balik ke Indonesia setahun sekali setiap tahun. Oh, untuk terbang berapa lamanya itu dari SF ke Indonesia itu penerbangan paling oke itu 22 jam. Paling oke, paling cepet lah 22 jam sampai 24 jam. Jadi 1 hari di udara.
termasuk transit juga, karena nggak ada direct flight dari SF ke Jakarta. Pertanyaan keenam, Kak, di sana kerja apa kuliah? Dan susah nggak hidup di sana untuk cari kerja dan tempat tinggal di sana? Karena saya nggak ada keluarga di Amerika. Jadi gua di sini sementara masih kerja dulu sih, karena untuk bertahan hidup. Susah nggak sih di sana untuk cari kerja dan tempat tinggal? Jujur gara-gara corona kedepannya jadi kita nggak tahu, karena hampir semua small business itu kena dampaknya juga. Belum tentu yang biasanya butuh misalnya 4 orang karyawan, ketika nanti Amerika reopen 4-4-nya langsung kerja, kemungkinan juga enggak kali, karena kan masih slow down banget. Mungkin bertahap akan pulihnya. Jadi kalau untuk cari kerja mungkin karena corona itu ada dampak lebih susah kayaknya ya. Tempat tinggal hoki-hokian sih. Jujur susah sih cari tempat tinggal susah. Cari kerja lebih gampang di sini. Pertanyaan ketujuh, apakah sulit cari kerja di sana untuk orang muslim berhijab? Ada nggak sih diskriminasi atau rasis? Atau ada nggak sih kota yang ramah muslim? Kalau di SF itu di California kayaknya diversity banget ya, karena saking luasnya ras, suku, agama. Jadi selama gua 3 tahun di sini belum pernah nemuin sih yang rasis begitu. Malah di tempat asal gua kayaknya lebih banyak kayaknya rasisnya ya. Di sini sama sekali nggak pernah nemuin sih. Karena kita ada banyak dari Asian, ada dari Middle East, dari Mexican, Spanish, ada Native American, jadi semuanya berbaur banget sih. Oke, ada Vietnam, ada Filipina, banyak banget, dan nggak ada diskriminasi sampai saat ini. Oke, pertanyaan 8, kayaknya pertanyaan terakhir dulu ya, karena gue belum pilih-pilih pertanyaan yang bagus lagi. Oke, kalau misalkan ada anak, proses peralihan sekolahnya gimana ya Mas? Apakah ada rekomendasi yang bisa saya baca? Kayaknya kalau anak kalian bisa langsung hubungin ke sekolahnya deh, karena pasti di sekolahnya juga ada bagian administrasi. Nah, itu kalian bisa tanya lengkap langkah-langkahnya untuk cara daftar ke anak. Prosesnya cepat sih di sini. Rata-rata birokrasi di sini cukup cepat dan efektif menurut gue. Oke, sampai di sini dulu question and answer part 2-nya. Kalau kalian mau nanya-nanya lagi bisa add Instagram gue, tanya, atau di YouTube kalian bisa tanya. Nanti gue kalau pertanyaannya sudah kekumpul, kita bikin part 3-nya. So keep safe and healthy. Jangan lupa PSBB dijalanin, karena cuman itu satu-satunya untuk menekan lajur corona. Oke, see you in another Just Felix. Bye bye.